Investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di hari Minggu ya, kita akan coba ngomongin tentang flash news. Kita akan bahas berita-berita yang menurut kita ini cukup penting untuk menjadi ide investasi di minggu depan. Jadi buat smart investor semua yang nggak sempat mengikuti berita, ini adalah solusinya. Jadi langsung aja, yang pertama kita akan ngomongin tentang IHSG-nya terlebih dahulu. Kira-kira bakal kemana pergerakan IHSG ya? Yang pertama harus kita ketahui adalah setelah kemarin menembus resisten 6.700, sekarang IHSG bergerak di level baru, yaitu 6.850 sampai dengan 6.700. Dan kalau kita lihat grafiknya lebih detail, kita mungkin bisa lihat ya, ada upaya untuk menutup gap di 6.750-an. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat akan ke situ dulu, tapi pergerakannya intinya ada di 6.850 dan 6.700, kurang lebih seperti itu untuk IHSG-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke berita emitennya. Yang pertama itu ada dari ADMF beritanya, yaitu ADMF sudah menghadirkan fitur pembiayaan di OVO. Ini berita cukup baik ya, karena kenapa? Karena tentunya ini akan meningkatkan demand terhadap produk leasing ADMF, karena sudah dimasukkan ke produk-produk yang cukup baik ya eksposurnya seperti OVO ini. Dan ini kita bisa lihat dari grafiknya, mungkin langsung terlihat dari efek berita tersebut ya. Kita bisa lihat volumenya yang langsung meningkat ADMF. Jadi ADMF ini memang secara fundamental cukup baik ya. Cuma karena kemarin ada COVID-19, leasing itu ngedrop semua produk-produknya, akhirnya juga performa ADMF turun. Tapi kalau dalam kondisi normal, ADMF ini cukup baik ya untuk produk leasingnya seperti itu. Dan kita juga mungkin bisa lihat, kalau secara teknikal mungkin teman-teman bisa kaji sendiri, tapi secara overall ini sepertinya sudah keluar dari downtrendnya, kurang lebih seperti itu. Tapi dikaji lagi ya secara teknikal. Itu yang pertama dari emiten ADMF. Yang kedua, ide investasinya berasal dari LPPF. Jadi LPPF ini bakal menggelar buyback sebesar 500M di harga maksimal, yaitu adalah 4.700 per lembar saham. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, salah satu aksi korporasi yang punya sentimen positif untuk emiten itu adalah buyback. Kenapa? Karena itu menandakan manajemen cukup yakin dengan kinerja perusahaan, dan juga itu juga menandakan bahwa akan ada demand tambahan, akan ada pembeli dari perusahaan itu sendiri, dan ini nanti akan setelah dibeli dimasukkan ke saham treasury. Jadi kemungkinan besar IPS-nya juga akan meningkat. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat harga maksimal dari LPPF nanti di buyback di 4.700-an. Di sini ya, sekitar di sini itu maksimalnya. Nah, sekarang harganya ada di 3.970 ya. Jadi maksimalnya dibeli di 4.700, dan mungkin LPPF ini secara kasat mata dari teknikal downtrendnya sudah selesai ya. Ini sudah berubah downtrendnya. Ini bisa dikaji sendiri untuk teknikalnya seperti apa. Dan selain LPPF yang mau melakukan buyback itu ada beberapa perusahaan lagi. Yang pertama perusahaannya adalah Mika. Mika ini juga mau melakukan buyback sebesar 500 miliar untuk harga maksimal di 2.500 per lembar sahamnya. Dan juga berikutnya ada KLBF. KLBF ini menyediakan sekitar 1 triliun untuk buyback di harga maksimum Rp 1.700 per lembar saham. Jadi ada 3 perusahaan yang mau buyback ya, yaitu adalah LPPF, Mika, dan KLBF. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa masuk ke berita berikutnya. Yang ketiga, yang pertama tadi ADMF, yang kedua adalah saham-saham yang mau buyback, yang ketiga adalah dari BRMS. BRMS ini menemukan 4,6 juta ton tambang biji emas ya yang baru di Palu. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, BRMS itu sekarang ini sudah berada di resisten ya. Ini kemarin ini dari 2012 ini downtrend ke gocap lama. Akhirnya sekarang mulai bangkit dari gocapnya ya. Nah, kita bisa lihat ini harganya di 150, ini di resisten. Kalau memang misalnya ini ditembus, ini mungkin bisa lanjut lagi. Ini tapi secara fundamental perusahaannya nggak meyakinkan ya. Cuma kalau teman-teman pakai teknikal ini cukup menarik gitu. Karena ini ada di resisten. Seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin berita berikutnya, ini yang cukup penting banget, yaitu dari global. Berita keempat berasal dari global, yaitu AS sekarang sedang kepanasan. Kenapa? Karena inflasi sudah mencapai 7,5%, dan ini tertinggi sejak 40 tahun lalu, tertinggi sejak 1982. Ini bukan tanda-tanda yang baik ya. Kenapa? Karena berarti kita akan dalam waktu dekat memasuki era suku bunga tinggi, di mana kalau suku bunga tinggi itu perusahaan akan sulit untuk melakukan ekspansi. Karena dalam ekspansi itu butuh biaya ya, biasanya juga melakukan pinjaman. Kalau suku bunga dinaikkan,
biaya atau bunga yang diperlukan untuk membayar pinjaman tadi akan meningkat juga. Jadi ekspansi itu agak sulit kalau suku bunganya tinggi, seperti itu. Nah, kita bisa perhatikan ini mungkin akan segera masuk ke Indonesia juga. Langkah-langkah yang akan ditempuh The Fed itu akan ditiru di Indonesia juga. Jadi di Indonesia mungkin juga akan dalam waktu dekat naikkan suku bunga, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang komoditinya. Komoditi kita bisa lihat untuk oil, WTI oil ini masih strong uptrend ya. Kemudian juga kita bisa lihat untuk Brent juga masih sama. Gold karena inflasi sudah mulai tinggi akhirnya mulai rebound lagi. Kemudian kita bisa lihat untuk batu bara sudah mencapai 250 lagi ya. Dan kita bisa lihat untuk natural gas masih koreksi. Untuk CPO kemungkinan besar juga masih akan melanjutkan koreksinya ke garis merah. Nikel masih di daerah 23.000. Ini masih tinggi banget ya nikel ya, seperti itu. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat ini dalam wave pertama ini mungkin sekarang bisa dibilang ini adalah wave keduanya ya, koreksi singkat tapi sepertinya masih akan lanjut uptrend untuk Bitcoinnya. Nah, kurang lebih berita minggu ini seperti itu ya. Jadi semoga bisa dapat ide investasi dari video ini. Itu saja. Kalau suka konten seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.